Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan semua kita diberkahi Allah, diberikan kesehatan dan berkah umur. Amin ya rabbal alamin. Saya seorang akhwat dari Bandung. Hayakillah. Hana mau bertanya, Ustadz, tauhid adalah wajib bagi setiap muslim. Bagaimana hukumnya bagi orang tua, saudara laki-laki atau saudara perempuan yang membiarkan adik perempuannya meninggalkan tauhid, membiarkan mereka murtad, menikah dengan lelaki yang non-muslim, bahkan ikut hadir saat pernikahan anak perempuan mereka tersebut di rumah ibadah orang-orang yang kuffar. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Orang tua yang mengikhlaskan gadisnya dipinang oleh lelaki yang bukan muslim, dosa. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah, lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Tidaklah wanita-wanita muslimah itu halal untuk mereka lelaki kafir, dan tidaklah mereka lelaki kafir itu halal untuk mereka wanita muslimah. Tidak halal artinya haram. Wanita muslimah haram dinikahi oleh lelaki yang kafir. Lelaki kafir haram menikah dengan wanita muslimah. Maka pernikahan itu bukanlah pernikahan. Apalagi seperti ini. Dibiarkan putrinya pindah agama untuk menikah kemudian di rumah ibadah mereka yang kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dia dengan rela mencampakkan anak gadisnya ke dalam jurang neraka yang sedalam-dalamnya. Disinilah poin-poin yang menunjukkan bahwa manusia telah terlalu jauh daripada tauhid, sehingga syirik bagi mereka hal yang biasa. Ini dimulai dari terbiasa melihat, sehingga akhirnya tidak terlalu takut dan tidak terlalu merasa berat dosa dan kesalahannya. Dimulai dari sering melihat. Lihatlah dosa dan maksiat yang sering terjadi, akhirnya bagaikan hal yang biasa. Hampir tidak dianggap sebagai maksiat yang harus diingkari. Dosa, misalnya dosa membuka aurat, yang banyak dilakukan oleh kaum wanita di negeri kita ini, negeri yang kita cintai ini. Karena terlalu sering dilihat, terlalu sering dipamerkan aurat itu, maka dia menjadi hal yang terbiasa dan biasa, yang seolah-olah bukan maksiat. Bahkan ketika kita larang kaum muslim untuk menyaksikannya, kita dianggap ekstrim oleh mereka. Jangan nonton film, di sana ada aurat wanita dipertontonkan. Wah, Ustadz terlalu ekstrim. Karena sudah terbiasa melihat. Terbiasa melihat orang-orang kufar di sekitar mereka, dan terbiasa melihat teman-temannya pindah agama, tetangga-tetangganya pindah agama. Akhirnya dianggap biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Seruan kita adalah bertakwalah kepada Allah dan kembalilah kepada agamamu, dan jangan campakkan anak-anakmu ke dalam jurang api neraka yang terlalu dalam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara dan batasan benci kepada pelaku syirik? Benci itu datangnya dari hati, dan hati benci bisa bergandengan dengan muamalah yang baik dalam urusan dunia. Walaupun kita benci, namun kita tetap memberinya makan. Kalau dia sakit, kita jenguk, dan kita tetap senyum kepadanya. Namun hati kita membenci. Bisa. Itu tidak bertabrakan. Dalam urusan dunia, muamalahnya baik, namun hati itu tidak pernah suka. Nah, maka jangan sampai
hati kita tidak membenci syirik dan pelaku syirik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Padang. Hayakallah. Bagaimana cara menghilangkan suudzon kepada Allah? Sering merasa dosa tidak akan diampuni, amal-amal tidak diterima. Apakah itu termasuk suudzon? Iya, itu termasuk suudzon. Wa bi'sa suudzon. Dan alangkah buruknya suudzon Anda kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tidak menerima taubat kita, Allah tidak menerima amal saleh kita. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadi wa ya'fu an sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, yang mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Cara menghilangkan suudzon ini adalah belajar tentang Allah, berilmu tentang Allah, berilmu tentang asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertanya kepada ahli ilmu tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan sifat Allah. Dan sifat Allah adalah pasti menerima taubat kalau kita serius bertaubat, pasti memaafkan kalau kita serius minta ampun. Dan saya selalu ulang-ulang, Allah lebih ingin memaafkan kita dibanding kita ingin dimaafkan. Dan apakah mungkin zat yang seperti ini sifatnya, lalu kita yakini dia tidak akan memaafkan dosa kita? Allah lebih ingin memaafkan kita lebih daripada kita ingin dimaafkan. Anda ingin dimaafkan? Jawabannya pasti iya. Allah lebih ingin lagi memaafkan Anda lebih daripada keinginan Anda dimaafkan. Apa mungkin bagi Allah untuk tidak memaafkan kalau Anda serius minta maaf kepadanya? Allah lebih serius lagi. Maka mustahil dan mustahil ada seorang hamba yang serius minta ampun kepada Allah, lalu Allah abaikan permohonan ampunnya. Itu mustahil. Ada orang yang serius dalam bertaubat, lalu Allah tidak terima taubatnya. Itu mustahil. Bukan tawab namanya kalau itu yang dia lakukan. Bukan ghafar. Namun ketika taubat Anda tidak serius, dia tidak maafkan, wajar. Karena Anda pun tidak serius dalam taubat. Ya Allah minta ampun, namun Anda masih bergelut di dalamnya, masih bergelima dalam kubangan dosa dan maksiat itu. Karena dia meminta 3 poin dalam keseriusan itu. Sesali masa lalu, tinggalkan, dan bertekad untuk tidak lagi melakukan. Harus ada tinggalkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita termasuk setan bisu bila tidak memperingatkan kepada sesama muslim yang berbuat salah dan syirik, sedangkan ilmu kita belum cukup mumpuni untuk menjelaskannya? Setan bisu adalah orang yang berada di tengah-tengah perbuatan maksiat dan dia diamkan maksiat itu tanpa dia tegur. Dan dia pun berada di sana. Dan dia tidak pergi dari kubangan maksiat yang sedang ada di hadapannya itu. Seolah-olah diamnya dia di tengah mereka adalah bahagian daripada pengikraran dia bahwa itu hal yang tidak salah. Ini dia setan bisu. Adapun kita tidak mampu memberikan tabligh, dakwah, lalu kita diam dan kita tinggalkan maksiat itu, atau kita hanya menyampaikan sekedar yang bisa kita sampaikan, menurut saya ini maksiat, maaf saya tidak bisa hadir, menurut saya ini maksiat, itu cukup sesuai dengan kemampuan kita untuk menyampaikan dakwah.
Bagaimana kita menyikapi orang tua yang masih mengagungkan tradisi kesyirikan? Kata mereka tidak mungkin Allah menurunkan rezeki dari langit tanpa bantuan berhala-berhalanya. Ini adalah syirik. Menjadikan sesuatu sekutu bagi Allah. Dan ini kesyirikan orang-orang musyrikin. Bahwa rahmat Allah turun ke permukaan bumi melalui berhala. Maka rajin-rajin untuk berbicara dengan orang tua, berdiskusi dengan orang tua yang seperti ini. Kalau orang tua kita bisa untuk berdiskusi, dan kita pun pandai untuk berakhlak mulia dalam berdiskusi. Kalau tidak, berikan buku, berikan mereka tontonan-tontonan yang bermanfaat dalam ilmu tauhid. Selamatkan mereka dengan izin Allah dan doakan mereka untuk selamat. Nah, Assalamualaikum Ustaz, saya pernah bertanya kepada beberapa orang tentang akidah, di manakah Allah, dan di antara jawabannya Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, dan tidak di kanan. Lalu saya bilang, apakah Allah dan Rasulnya memberikan jawaban itu? Yang mau saya tanyakan, apakah sikap saya itu tepat? Nah, sudah tepat. Jazakallah khairan wa iyyak, dari Ummu Al-Fath di Inhu. Apakah Allah dan Rasulnya memberikan jawaban itu? Maka ini adalah salah satu pertanyaan yang benar, karena mereka tidak akan bisa menjawab iya. Paling yang mereka jawab adalah tak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Adapun Allah tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah. Nas-nas menunjukkan bahwa Allah di atas. Imam Ibnu Qayyim mengatakan nas yang menunjukkan bahwa Allah di atas itu lebih daripada 2000 nas, 2000 dalil yang menunjukkan bahwa Allah di atas. Nah,